Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bersekutu kembali di dalam persekutuan doa online GKPJ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh kembali di hadapan Tuhan. Kami mau menjalin relasi dengan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian doa kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Berkati persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kehidupan yang kita lewati, ada banyak suka duka dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur Allah kita bukan hanya Allah yang memberikan keselamatan bagi kita, tetapi Dia juga Allah yang menyertai, yang memberikan penghiburan, kekuatan di saat kita membutuhkan. Mari saya mengajak kita sekalian menaikkan pujian Pujihu. Ayat yang pertama kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu pujihu hapus air mata, pujihu yang bermenang，感谢神赐我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神过去的同在，感谢神只在我旁，感谢神这温暖春天，感谢神凄凉洁净，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁。Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Kita terus bersyukur di sepanjang waktu yang kita lalui. Ada suka dan duka. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi setiap gerejanya yang masih tetap boleh berdiri sampai pada hari ini di tengah dunia yang penuh tantangan ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan boleh terus menjadi berkat khususnya di tengah situasi pandemi ini. Saudara, kita juga berdoa menyerahkan gereja kita pada tanggal 17 Oktober ini akan mengadakan kembali ibadah onsite. Tuhan kiranya yang menolong segala persiapan dan juga jemaat Tuhan boleh mempersiapkan hati untuk hadir beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang sudah memberikan, mengaruniakan keselamatan bagi setiap diri kami. Dan Engkau tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi di dalam kehidupan kami yang penuh dengan lika-liku, suka duka, Tuhan Engkau tetap menyertai hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan di saat kami mengalami kelemahan. Engkau yang menghiburkan kami ketika kami mengalami susah hati. Dan Engkau ada senantiasa saat kami membutuhkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, tiada henti di dalam hidup kami. Bukan hanya di dalam hidup kami, tetapi Engkau juga memeliharakan gerejamu boleh berdiri sampai hari ini di tengah tantangan dunia yang begitu banyak ya Tuhan. Engkau izinkan gerejamu tetap boleh berada di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memakai gerejamu untuk boleh menjadi berkat khususnya di tengah situasi pandemi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk gereja GKPJ. Kami
mau menyerahkan rencana untuk membuka kembali ibadah onsite pada tanggal 17 Oktober ini. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, mempersiapkan setiap diri kami, khususnya setiap jemaat boleh siap hati bersama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Dia senantiasa memberikan kita kekuatan. Dia juga Allah yang mendengarkan doa setiap kita ketika kita datang kepadanya. Mari kita naikkan pujian Pujihu ayat yang kedua. Pujihu, dengar doaku. Pujihu setiap waktu. Pujihu lalui pujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerahmu, pujihu kan kasihmu, kan 写上祷告梦呓，感谢神为梦垂听，感谢神我曾经风暴，感谢神丰富供应，感谢神赐我苦与乐，在绝望中的安慰，感谢神赐无限恩典，感谢神无比慈爱。Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan supaya senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan dan punya ketekunan di dalam bersaat teduh dan mau terus belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kita doakan supaya jemaat terus mengalami pertumbuhan iman di tengah pergumulan iman mereka. Mereka yang mengalami kelesuhan rohani, yang mengalami kehilangan semangat untuk beribadah maupun melayani oleh karena pergumulan hidup yang dialami. Kita doakan kiranya Roh Kudus menolong mereka, menaruh api Roh Kudus itu di dalam hati mereka untuk boleh bersemangat berelasi dengan Tuhan. Saudara, mari kita doakan majelis dan pengurus komisi-komisi yang sedang menyusun program pelayanan tahun 2022. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kiranya setiap program yang dibuat dapat berfokus untuk membangun, menumbuhkan iman jemaat Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita untuk jemaat dan komisi-komisi. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang memeliharakan hidup kami, bahkan juga kehidupan iman kami. Saat ini kami datang memohon Tuhan, Engkau yang menaruh di dalam hati setiap jemaat-Mu ada satu kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Ada ketekunan di dalam belajar, bersaat teduh, dan bahkan punya hati yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu supaya kami memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh melalui apa yang kami lakukan. Tuhan, Engkau pimpin setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan iman, mengalami kelesuhan rohani, mereka yang kehilangan semangat beribadah oleh karena begitu banyaknya persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Roh Kudus-Mu sekali lagi memberikan api itu di dalam hati setiap jemaat-Mu, supaya kami jemaat-Mu digerakkan kembali ya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh mengalami kebangunan rohani di dalam diri kami dan satu antusias kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin pelayanan setiap majelis dan juga pengurus komisi, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada. Saat ini Tuhan, setiap
diaken maupun pengurus komisi-komisi sedang menyusun program kerja pelayanan tahun 2022. Tuhan, sekali lagi kami mohon hikmat daripada Tuhan menyertai mereka semua. Kami mohon kiranya Engkau yang menaruh visi itu di dalam hati mereka, supaya apa yang mereka buat, program yang mereka susun itu boleh difokuskan kepada pertumbuhan jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi kita tetap datang kepada Tuhan. Meskipun kehidupan tidak mudah, tetapi di dalam kondisi yang demikian, Tuhan terus memberikan harapan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian pujihu ayat yang ketiga. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri. Pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Mari kita juga berdoa bersama-sama bagi pengembangan pelayanan yang ada di pos-pos PI GKPJ, baik yang ada di pos PI Air Hitam, Sarolangun, dan Bungo. Mari kita doakan kesatuan hati dan semangat dari para hamba Tuhan, pengurus dan aktivis yang melayani di sana. Kita juga doakan pengembangan dan kemajuan Sekolah Kristen Bina Kasih agar dapat terus menjadi berkat di tengah kota Jambi ini. Doakan juga setiap pengurus yayasan, doakan setiap guru, doakan setiap karyawan, staf, dan juga siswa-siswi yang ada di sana. Mari kita juga doakan bagi bangsa negara kita. Kita terus doakan kondisi pandemi COVID ini boleh semakin membaik dan perekonomian bangsa juga boleh pulih dan stabil kembali. Mari kita naikkan ketiga pokok doa ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi juga bersyukur Engkau mempercayakan kepada gereja GKPJ ini pos-pos PI yang boleh terus dikembangkan dan dilayani. Tuhan, kami menyerahkan apa yang dikerjakan di pos PI Air Hitam, di pos Sarolangun, dan di pos Bungo. Tuhan, Engkau menyertai setiap hamba Tuhan, pengurus dan aktivis, bahkan jemaat yang ada di sana, supaya punya kesatuan hati, supaya punya kerelaan hati dan ketulusan di dalam melayani Tuhan, bahkan kerinduan untuk menjangkau jiwa baru bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai setiap apa yang mereka kerjakan di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Sekolah Kristen Bina Kasih, sekolah yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kota Jambi ini untuk boleh terus menjadi berkat. Kami terus berdoa supaya sekolah ini terus mengalami pengembangan, terus boleh mengalami kemajuan, menjadi berkat yang semakin luas, khususnya bagi masyarakat di kota Jambi ini. Tuhan, berkatilah setiap pengurus yayasan yang Engkau percayakan untuk mengelola sekolah ini. Berikan hikmat kepada mereka untuk memikirkan bagaimana sekolah ini semakin boleh dipakai oleh Tuhan di tengah kota Jambi ini. Berkati juga setiap kepala sekolah, setiap guru yang mengajar, setiap staf karyawan yang bekerja di sana, bahkan setiap siswa-siswi yang Tuhan percayakan untuk dididik, dibina di Sekolah Kristen Bina Kasih. Biarlah Tuhan setiap komponen yang ada di dalam Sekolah Kristen Bina Kasih ini Tuhan berkati dan pakai mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa kami, khususnya kondisi pandemi yang masih ada sampai saat ini. Kami bersyukur semakin membaik, semakin turun kasus yang ada. Kami terus berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang akan terus memulihkan bangsa kami. Dan kami juga memohon di dalam pemulihan-pemulihan yang ada di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini, kami mohon Tuhan campur tangan dan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengelola bangsa negara ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, kita juga tidak lupa berdoa menyerahkan jemaat kita yang dalam keadaan sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Lee Teo Chun yang masih di dalam keadaan lemah tubuh. Kita doakan Ibu Ung Sak Kyun yang sakit saraf leher dan juga stroke ringan. Kita doakan juga Ibu Lee Ik Ming yang mengalami patah kaki. Doakan Bapak Peter Sim di dalam pemulihan sakit. Doakan juga istrinya Ibu Desi yang pasca mengalami jatuh. Kita doakan pemulihannya. Doakan juga yang semu di dalam pemulihan kesehatannya. Dan juga kita mengingat mungkin ada jemaat yang saat ini masih di dalam pemulihan dari sakit COVID. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengingat untuk setiap saudara-saudari kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Engkaulah tabib agung kami. Kami mau menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada Ibu Lee Teo Chun yang mengalami kelemahan tubuh. Ada Ibu Ung Sak Kyun yang masih mengalami stroke ringan dan sakit saraf leher. Kami menyerahkan juga Ibu Lee Ik Ming yang mengalami patah kaki. Menyerahkan Bapak Peter Sim di dalam pemulihan kondisi tubuh yang lemah. Dan juga Ibu Desi pasca jatuh. Tuhan, Engkau juga tolong menyerahkan juga Ibu yang semu di dalam pemulihan kesehatan. Juga setiap saudara kami yang mungkin saat ini di dalam pemulihan sakit COVID. Mereka satu persatu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang juga menjadi kerinduan mereka untuk boleh mengalami pemulihan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan yang terus menguatkan iman mereka di tengah pergumulan kelemahan tubuh mereka. Jangan biarkan mereka putus asa ya Tuhan. Engkau yang akan terus menolong mereka, memberikan kekuatan itu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberikan waktu sejenak untuk setiap kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa. Setiap doa yang sudah kami naikkan, Engkau sudah mendengarkannya. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh penginjil Venesia. Mari kita naikkan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Waktu saya serahkan kepada penginjil Venesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Dalam beberapa minggu ini kita akan mendengarkan khotbah tentang 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah surat kepada jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus, yang disampaikan oleh penginjil Cornelius. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan surat kepada jemaat yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Mari kita berdoa memohon pertolongannya sebelum kita mendengarkan sabdanya. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa datang menghadap Tuhan di dalam persekutuan doa. Terkhusus kami sebentar lagi akan mendengarkan sabdamu. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di awal abad ke-20 ada sebuah surat kabar yang berisi sebuah iklan. Iklan tersebut berbunyi seperti ini. Diperlukan orang-orang yang mau bergabung di dalam suatu ekspedisi yang berbahaya. Gaji kecil, hawa dingin, di dalam berbulan-bulan akan berada di dalam kegelapan, akan menghadapi banyak rintangan yang berbahaya, dan diragukan akan kembali dengan selamat. Tetapi ada pengakuan dan penghargaan yang diberikan ketika ada orang yang berhasil melewati ekspedisi ini. Bapak Ibu Saudara, ribuan orang menanggapi iklan tersebut. Pasti banyak orang yang kaget dan tidak percaya mengapa iklan seperti ini ada di dalam surat kabar pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir pasti tidak ada orang yang mau mengikut ekspedisi yang berbahaya ini karena nyawa yang menjadi taruhannya. Ternyata iklan tersebut dipasang oleh seseorang yang sangat terkenal, seorang penjelajah kutub utara yang bernama Sir Ernest Shackleton. Nah, karena orang ini sangat terkenal, maka banyak orang yang menanggapi akan iklan tersebut. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis dan dosen Kristen di dalam bukunya Be Faithful yang bernama Warren Wiersbe membuat analogi dari iklan ini. Ia mengatakan, apabila Yesus memasang iklan untuk mencari para pekerja, isinya akan kurang lebih seperti ini. Diperlukan laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas yang sangat sulit dan penuh tantangan. Engkau akan salah dimengerti oleh banyak orang, termasuk mereka yang bekerja sama denganmu. Engkau juga akan menghadapi serangan dari musuh yang tidak kelihatan. Engkau juga mungkin tidak akan melihat hasil dari pekerjaanmu. Bahkan, engkau juga harus membayar harga dengan keluargamu, ambisimu, dan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang yang tidak mau melamar menjadi para pengikut Kristus kalau tahu bunyi iklan yang seperti ini. Siapa yang mau menderita di dunia ini? Tidak ada seorang pun yang mau menderita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi meskipun iklannya berbunyi seperti demikian, oleh karena pekerjaan Tuhan, banyak orang-orang yang mau melamar menjadi para pekerja Kristus dan hidup bagi Dia. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan bersedia mengikut Yesus meskipun harus menderita di dunia. Saya bayangkan kalau Yesus hidup di zaman sekarang, pasti Yesus banyak followers-nya, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Yesus tidak hanya ingin orang-orang datang percaya kepadanya, menjadi followers-nya, tetapi Yesus menuntut suatu kesetiaan. Ia mau supaya orang-orang yang mengikut Dia setia meskipun harus menderita.
Bapak Ibu Saudara, memang hidup terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasi selalu berbanding terbalik dengan realita yang kita hadapi. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, sesungguhnya kita harus siap untuk menderita. Usaha di tempat kerja sepi, sakit silih berganti, ada masalah di dalam rumah tangga, dan berdampak pada relasi suami dan istri. Penderitaan demi penderitaan terus kita hadapi, sampai kita berada di titik terendah dan sulit untuk bangkit. Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan kalau kita sedang menderita? Hal inilah yang terjadi pada jemaat di Smyrna. Mereka harus hidup menderita. Tetapi mereka juga akhirnya didapati setia kepada Tuhan. Bahkan setia sampai mati. Mengapa bisa demikian? Mari kita akan mempelajarinya pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Kita akan dibantu secara audiovisual oleh video Alkitab suara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang disusun di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yesus Kristus yang mendapat wahyu dari Allah. Wahyu pasal 2-3 ini berisikan surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan setiap surat ini mempunyai pola yang terdiri dari beberapa bagian. Ada alamat surat, ada sifat atau karakteristik Kristus, pujian untuk jemaat, ada kritikan, tuntutan, ancaman, dan janji Tuhan. Karena berbentuk surat, pasti ada pembukaannya, ada isinya, dan juga ada penutupnya. Juga ada alamat yang dituju. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat di Asia Kecil memiliki pola atau bagiannya masing-masing. Jadi tidak harus setiap bagian ini ada di dalam setiap surat. Namun, di dalam surat kepada jemaat di Smyrna didapati tidak ada kritikan, tetapi pujian karena kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai pembukaannya di setiap awalan dalam pembukaan surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil, Yesus menyatakan dirinya melalui karakteristiknya. Karakteristik yang Yesus nyatakan itu berbeda-beda sesuai dengan konteks kebutuhan yang ada di gereja pada saat itu. Kepada jemaat di Smyrna yang menderita siksa dan aniaya, Yesus digambarkan sebagai yang pertama dan yang akhir. Gelar ini hanya disandang oleh Yesus dalam hubungannya dengan Allah sebagai Alfa dan Omega. Bapak Ibu Saudara, melalui gelar ini Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dan kekekalan hidup manusia. Ia tidak hanya mengendalikan masa lalu, tetapi juga masa depan. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Ia adalah kekal. Dari dulu Ia sudah ada, dan sampai akhir pun Ia akan tetap ada. Bapak Ibu Saudara, melalui wahyu yang dinyatakan, Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah penguasa ilahi atas sejarah dan kekekalan hidup manusia. Kristus telah mengungkapkan sifat-sifat ilahinya melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga Ia berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 ini, Ia mati namun hidup kembali. Kedaulatan Kristus atas sejarah dan kekekalan hidup manusia menjadi dasar bagi gereja yang menderita, seperti gereja di Smyrna.
Meskipun kehidupan jemaat di Smyrna sangat menyedihkan pada masa itu, Allah ingin mereka tahu bahwa hidup mereka berada di tangan Allah, tangan Yesus yang berkuasa atas sejarah dan kekekalan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, kota Smyrna adalah kota yang terletak di sebelah utara kota Efesus. Kota ini disebut kota perdagangan karena terletak di pinggir laut, sehingga banyak keluar akses masuk untuk melakukan perdagangan. Arti nama dari Smyrna ini adalah bau yang harum, karena kota perdagangan mur atau bau yang harum, atau damar yang harum baunya seperti dupa. Kota ini sekarang bukan namanya Smyrna, tetapi Izmir sebagai modernnya. Nah, kota Smyrna adalah kota yang terbesar kedua setelah kota Efesus dan dikatakan sebagai kota yang terindah di provinsi Asia pada saat itu. Karena terletak terdapat kaki-kaki bukit dan juga ada pelabuhan terletak di pinggir sungai dan didesain oleh bangsa Yunani dengan arsitektur yang begitu indah. Sehingga banyak didirikan kuil-kuil dan patung-patung dewa-dewi Yunani di sana. Sehingga kota Smyrna dengan keindahannya dijuluki sebagai bunga Asia atau mahkota Asia. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Smyrna bersekutu dengan Roma. Pada saat tentara Romawi telah kalah berperang, Smyrna menyediakan makanan dan pakaian. Dan karena kesetiaan Smyrna dianggap sekutu oleh Roma, maka Smyrna dipilih sebagai tempat untuk mendirikan kuil yang sangat besar, yaitu kuil Kaisar Tiberius yang dianggap sebagai Tuhan. Bapak Saudara, selain itu juga banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Smyrna. Jadi tidak hanya orang-orang Yunani, tetapi juga ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sana memiliki pengaruh yang besar sehingga mereka bisa bebas beribadah dan mendirikan sinagog-sinagog di sana. Sinagog itu adalah tempat beribadah orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, karena sudah banyak campuran antara bangsa Yunani Romawi dan bangsa Yahudi, maka kota Smyrna menjadi kota yang politeisme dan pluralisme dalam agama. Karena di sana didirikan banyak kuil dan patung-patung dewa-dewi Yunani. Dan juga banyak sinagog-sinagog yang didirikan di sana. Namun di balik itu semua ada gereja kecil di Smyrna. Ada jemaat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi karena pengaruh bangsa Yunani, Romawi, dan Yahudi yang begitu kuat, gereja kecil ini mengalami penderitaan dan aniaya. Jemaat Smyrna mengalami penganiayaan. Mari kita akan melihatnya, penganiayaan apa saja. Yang pertama, jemaat Smyrna dianiaya oleh bangsa Romawi. Ketika kuil Kaisar Tiberius sudah didirikan di kota Smyrna, ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. Peraturan itu berbunyi bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena jemaat Smyrna adalah orang-orang Kristen, maka mereka tidak mau menaati peraturan baru tersebut. Karena bagi mereka bukan Kaisar adalah Tuhan, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. John Stott mengatakan bahwa penderitaan orang Kristen di Smyrna adalah penganiayaan. Karena ada kuil di Smyrna, maka penolakan untuk tidak mengakui dan menyembah Kaisar sebagai Tuhan, mereka harus dianiaya. Bapak Ibu Saudara, karena jemaat Smyrna tidak mau mengakui bahwa Kaisar itu adalah Tuhan, mereka harus dianiaya. Mereka mengalami penganiayaan besar-besaran pada waktu itu. Pemerintah Romawi menyerang pemukiman orang Kristen, membakar habis rumah mereka, menjarah dan memukuli, bahkan membunuh mereka dengan pedang. Bahkan juga ada yang dipenjara. Dan yang lebih mengerikan adalah orang-orang Kristen dimasukkan ke Koloseum, di mana mereka bisa diterkam dan diadu oleh binatang yang buas, seperti singa-singa yang ganas. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitu menderitanya jemaat Kristen di Smyrna pada waktu itu, karena tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Smyrna adalah jemaat yang disiksa dan dianiaya. Mereka difitnah dan dipenjara. Mereka dibakar hidup-hidup, dihukum mati, dan bahkan ada yang mengalami mati martir. Kita akan melihat bentuk penganiayaan selanjutnya, yaitu jemaat Smyrna sangat miskin. Memang kota Smyrna adalah kota yang kaya karena kota perdagangan. Masyarakat di sana juga adalah rata-rata kaya. Tetapi jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin. Kota kaya, namun jemaat yang miskin. Seperti paradoks, berkontradiksi. Miskin, tapi kaya. Bapak Ibu Saudara, kata miskin ini berarti jemaat di sini sangat miskin sampai tidak punya apa-apa lagi. Mengapa mereka bisa sangat miskin? Yang pertama,
karena jemaat Smyrna mengalami hambatan di dalam pekerjaan. Bahkan mereka harus ada yang kehilangan pekerjaan karena iman mereka. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yang membenci orang-orang Kristen di Smyrna. Mereka tidak mau berdagang dengan orang Kristen di Smyrna karena tahu mereka adalah orang-orang Kristen dan pengikut Kristus. Mengapa mereka bisa miskin lagi, Bapak Ibu Saudara? Karena jemaat Smyrna selalu bekerja dengan jujur. Mereka tidak berkompromi dengan dosa berbuat curang di dalam melakukan pekerjaan. Karena mereka tahu itu tidak diajarkan dan bertentangan dengan ajaran-ajaran kekristenan. Bapak Ibu Saudara, mereka juga miskin karena rumah yang dihancurkan dan dirusak. Mereka juga miskin karena harta benda dijarah oleh bangsa-bangsa Romawi. Kemiskinan yang dialami jemaat Smyrna begitu mengerikan. Namun, kemiskinan yang dialami jemaat Smyrna memberikan nilai tambah, memberikan nilai plus terhadap kekayaan kerohanian mereka. Kesetiaan mereka dalam menghadapi penderitaan menunjukkan kekayaan kerohanian mereka. Sehingga jemaat Smyrna adalah kaya rohani, meskipun miskin ekonomi. Mereka dianggap miskin oleh dunia, namun dianggap kaya oleh Allah, oleh karena kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, bentuk penganiayaan selanjutnya adalah jemaat Smyrna difitnah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Smyrna yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan punya pengaruh yang besar pada waktu itu, yang membenci orang Kristen di Smyrna saat itu, memfitnah mereka. Mereka memandang kekristenan sebagai agama yang mendistorsi hukum-hukum Yahudi dan menawarkan jalan keselamatan dengan sangat mudah, yaitu melalui Yesus. Mereka juga menganggap penyembahan terhadap kaisar, ketika mereka tidak mau menyembah terhadap kaisar, itu adalah suatu bentuk penghujatan. Untuk itulah orang Yahudi memfitnah orang-orang Smyrna. Bapak Saudara, orang-orang Yahudi memfitnah orang-orang Kristen bahwa mereka adalah kanibal, karena mereka makan daging dan minum darah. Hal ini yang didasari oleh elemen yang digunakan di dalam sakramen perjamuan kudus. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Sehingga orang-orang Yahudi memfitnah bahwa orang-orang Kristen adalah orang kanibal. Dan pada waktu ada anak-anak yang hilang di sana, orang-orang Kristen yang dituduh karena dikira mereka memakan manusia. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi juga memfitnah bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang ateis karena tidak percaya kepada dewa-dewa dan menolak untuk menyembah patung-patung yang ada di Smyrna. Mereka juga memfitnah orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen itu tidak setia kepada pemerintah karena tidak mau mengakui dan menyembah kaisar sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyebut orang-orang Yahudi yang memfitnah orang-orang Kristen ini sebagai jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9 mengatakan yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Bapak Saudara, jika orang Yahudi menyebut dirinya sebagai orang yang saleh, orang Yahudi menyebut dirinya sebagai jemaat Tuhan, namun Yesus menyebut diri mereka sebagai jemaat iblis, karena mereka memfitnah orang-orang Kristen. Iblis yang berarti lawan atau musuh bebuyutan antara Allah dan umatnya, yang penuh dengan kebencian dan fitnah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Allah, Yesus mengatakan bahwa mereka adalah jemaah iblis. Iblis yang adalah bapa dari segala dusta. Dan buktinya mereka juga berbuat dusta dengan memfitnah orang-orang Kristen di Smyrna. Mereka juga telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini ada banyak orang-orang Kristen seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengaku bahwa diri mereka adalah keturunan Abraham. Mereka mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan. Namun, sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya di dalam hatinya. Mereka hanya sekedar fans dan bukan followersnya Tuhan Yesus. Mereka hanya mau cari berkat dan tidak siap untuk menderita. Mereka hanya datang setahun sekali di momen perayaan yang besar seperti Natal atau Paskah. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti ini. Jika kita adalah orang Kristen, maka kita harus siap untuk menderita, seperti halnya jemaat di Smyrna. Bapak Ibu Saudara, penganiayaan terus demi penganiayaan dialami oleh jemaat Smyrna. Dan jemaat Smyrna mengalami penderitaan yang cukup panjang. Dikatakan di ayat yang 10, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, 10 hari ini bukan ditafsirkan secara literal atau harafiah. Tetapi ada penafsiran bahwa 10 hari di sini menunjukkan kepada 10 masa penderitaan bagi gereja-gereja Tuhan pada masa pemerintahan 10 kaisar anti-Kristen
salah satunya Kaisar Nero. Bapak Ibu Saudara, ada juga yang mengatakan, penafsiran yang mengatakan bahwa 10 hari di sini berkaitan dengan kisah Daniel dan ketiga temannya. Pada waktu itu Daniel dan ketiga temannya tidak makan makanan pilihan raja, karena mereka tahu makanan itu dipersembahkan untuk berhala. Lebih jauh lagi, makan sehidangan dengan raja itu adalah bentuk kesetiaan dan kepatuhan kepada raja. Daniel dan ketiga temannya tidak mau menaati peraturan itu. Bapak Ibu Saudara, jika Daniel dan ketiga temannya menolak untuk menyembah berhala, begitu juga dengan orang-orang Kristen di Smyrna menolak untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, jemaat Kristen di Smyrna itu mengalami penganiayaan yang cukup lama. Penganiayaan dan demi penganiayaan terus berlanjut, dan sejarah mencatat kematian martir seorang uskup gereja Smyrna yang bernama Polikarpus. Polikarpus dikenal sebagai orang yang memiliki iman yang teguh. Ia seringkali membela kebenaran dan membenci ajaran-ajaran sesat. Pada saat itu ia ditangkap oleh pasukan Romawi dan ia diminta oleh kaisar untuk menyangkal Kristus serta mengutuk Kristus. Nah, karena Polikarpus memiliki iman yang teguh dan setia kepada Kristus, ia tidak mau melakukannya. Kaisar bertanya sebanyak 3 kali kepada Polikarpus, "Apakah engkau mau mengutuk Kristus? Kalau tidak, engkau akan dieksekusi mati." Bapak Ibu Saudara, apakah Polikarpus mentaati kaisar? Tentu tidak. Justru Polikarpus berkata, "Sudah 86 tahun aku melayani Kristus, namun didapati tidak ada satu kali pun Kristus menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku dapat menyangkal Kristus, juru selamatku?" Bapak Ibu Saudara, mendengar ucapan Polikarpus, kaisar menyuruh anak buahnya untuk membakarnya hidup-hidup. Pada waktu menjelang kematiannya, orang Yahudi yang hadir pada waktu itu jumlahnya sangat besar. Mereka juga adalah orang-orang yang mengumpulkan kayu-kayu bakar supaya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Dan mengumpulkan kayu itu adalah larangan di dalam hukum Sabat, hukum adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu Saudara, Polikarpus akhirnya diikat pada sebuah tiang dan dibakar hidup-hidup. Tubuhnya dibawa oleh orang dan dikuburkan di Smyrna. Pada akhirnya, Polikarpus harus mati martir karena imannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kemudian, kisah akhir hidup Polikarpus ini dicatat dalam surat dari jemaat di Smyrna yang dinamai The Martyrdom of Polycarp, kematian martir Polikarpus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Smyrna memang hidup menderita, tetapi mereka menderita demi Kristus. Jemaat Smyrna memang dianiaya, tetapi mereka tetap mempertahankan imannya demi Kristus. Mereka mengalami kemiskinan dan penganiayaan. Mereka sangat menderita. Tetapi jemaat Smyrna tetap setia kepada Yesus Kristus yang awal dan akhir itu, Alfa dan Omega itu. Bapak Ibu Saudara, pada masa kini ada juga banyak gereja-gereja yang menderita. Jika pada hari ini didapati ada gereja atau orang Kristen yang tidak menderita, itu perlu dipertanyakan. Karena bisa jadi mereka terlalu berkompromi dengan dosa dan dunia, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. John Stott dalam bukunya yang berjudul What Christ Thinks of the Church mengatakan, jika tanda pertama gereja adalah kasih, maka tanda kedua adalah penderitaan. Untuk itu gereja tidak dapat dihindari dari penderitaan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa gereja atau orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus akan menderita. Yesus sendiri pernah berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kamu juga akan dikucilkan. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Saudara, saat ini di masa COVID-19 ini, di mana gereja Tuhan banyak menderita, termasuk mungkin gereja kita. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti jemaat Smyrna yang mengalami penganiayaan fisik, tetapi kita mengalami penderitaan secara mental dan beban pikiran. Penderitaan di dalam gereja-gereja pada masa kini dapat kita saksikan melalui jumlah jemaat yang mengikut kebaktian umum menurun. Kemudian anak-anak sekolah minggu yang banyak yang hilang. Jemaat mengalami kemunduran rohani dan bahkan para penatal yang tidak semangat untuk melayani lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuat list atau daftar penderitaan-penderitaan gereja di dunia ini, maka beribu-ribu lembar pun tidak akan sanggup memuatnya. Bapak Ibu Saudara,
Meskipun jemaat Smyrna begitu menderita, ada pujian dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Di ayat 9 ia berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Tuhan tahu kesusahan yang dialami jemaat Smyrna. Bapak Saudara, kata tahu di sini bukan sekedar tahu akan kesusahan yang ringan seperti susah tidak punya uang, tetapi kesusahan yang sangat berat yaitu derita dan aniaya. Yesus tahu kesusahan Smyrna dan dia tidak meninggalkan jemaat Smyrna. Bapak Saudara, Yesus juga tahu kesusahan kita saat ini. Yesus tahu kita lagi susah. Yesus tahu kita lagi menderita. Namun, ia tidak melupakan kita. Ia mau supaya kita bisa melewati kesusahan-kesusahan ini bersama dengan Dia. Bapak Saudara, Yesus tahu kesusahan yang dialami jemaatnya di Smyrna. Bahkan ia sudah mengalami kesusahan itu terlebih dahulu. Yesus pernah mengalami kesusahan lebih dulu daripada jemaat di Smyrna. Ia pernah difitnah. Jemaat Smyrna pernah difitnah oleh orang-orang Yahudi. Yesus juga pernah difitnah. Banyak orang yang memfitnah Yesus dan membenci Yesus yang berkata, orang ini adalah orang berdosa. Orang ini tidak datang dari Allah. Dia bukan Mesias. Dan bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib pun, masih ada orang yang memfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan, orang lain engkau selamatkan, tetapi dirimu sendiri tidak bisa engkau selamatkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah difitnah. Bahkan ia telah menanggung semua fitnah kita dengan kematiannya di kayu salib karena ia mengasihi kita. Yesus juga pernah menderita, padahal sesungguhnya ia tidak layak untuk menderita. Tetapi Yesus mendapatkan begitu banyak penderitaan karena ia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang dialami Yesus menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Wayne Grudem berkata, God's faithfulness means that God will always do what He said and fulfill what He has promised. Kesetiaan Tuhan berarti bahwa Tuhan akan selalu melakukan apa yang Dia katakan dan memenuhi apa yang Ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita lagi menderita. Ia adalah Allah yang dapat dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di dalam dunia kita menderita penganiayaan, namun lihatlah, kuatkanlah hatimu, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga berpesan kepada jemaat Smyrna untuk tidak perlu takut menghadapi penderitaan. Ia berkata di ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, karena hidup mereka ada di tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata seperti ini karena hidup jemaat di Smyrna adalah berada di tangan Allah yang adalah Alfa dan Omega, tangan Allah yang adalah awal dan akhir, yang memegang kendali atas sejarah dan kekekalan hidup manusia. Bapak Saudara, kemudian Yesus juga melanjutkan di ayat yang sama, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Saudara, setia sampai mati, seperti janji pernikahan yang diucapkan oleh kedua mempelai di altar suci. Mereka berjanji untuk hidup setia satu sama lain di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan seperti kedua mempelai mengucapkan janji pernikahan, janji kesetiaannya, kita adalah mempelai atau kekasih-kekasihnya Kristus juga perlu setia kepada Dia, meskipun kita lagi menderita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa setia kepada yang tidak kelihatan kalau kita tidak setia kepada yang kelihatan. Kita tidak bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak setia kepada orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita, pasangan kita, ataupun sahabat kita. Apalagi kalau kita lagi menderita, rasanya setia itu sangat sulit. Untuk itu, Yesus berkata kepada kita hari ini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Saudara, mahkota kehidupan di bagian ini adalah metafora untuk hidup yang kekal. Sebuah mahkota emas seringkali disebutkan dalam kitab Wahyu, yang menggambarkan suatu kehormatan atau otoritas. Seperti seseorang atlet yang menang di dalam sebuah pertandingan dan diberikan sebuah karangan bunga di kepalanya. Bapak Ibu Saudara, Kristus menjanjikan kepada jemaat Smyrna suatu mahkota kehidupan yang kekal ketika mereka dapat bertahan di tengah penderitaan dan setia kepadanya sampai akhir hidupnya.
Kristus juga berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan terluka oleh kematian yang kedua. Di ayat yang 11 dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Hal ini berarti mereka tidak akan mengalami penghakiman yang terakhir. Meskipun jemaat Smyrna dianggap kalah oleh dunia karena oleh kekuasaan Romawi pada saat itu, tetapi dianggap menang oleh Allah karena akan memperoleh mahkota surgawi. Karena jemaat Smyrna setia kepada Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami kematian kedua, melainkan beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Bapak Saudara, pesan Kristus melalui kitab Wahyu tidak hanya ditujukan kepada 7 jemaat di Asia kecil pada waktu itu, tetapi juga kita pada masa kini. Karena yang dihadapi jemaat dalam kitab Wahyu juga apa yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan di sepanjang zaman. Kitab Wahyu menyajikan inti kepenulisan di mana satu-satunya cara supaya kita bisa dapat bertahan di tengah penderitaan adalah memandang kepada Kristus, memandang kepada kemuliaan Kristus. Dan jemaat Smyrna kita belajar untuk memandang kepada Kristus yang adalah awal dan akhir, yang adalah Alfa dan Omega, yang berkuasa dan berdaulat, memegang kendali atas kehidupan dan sejarah manusia. Bapak Saudara, untuk itulah gereja-gereja Tuhan pada saat ini yang menderita perlu memandang kepada Kristus. Smyrna, sebuah jemaat yang dianiaya, namun didapati setia. Mereka tetap memandang kepada Kristus, Kristus yang adalah awal dan yang akhir itu, Kristus yang sudah mati namun hidup kembali. Bapak Saudara, mungkin kita sedang susah atau menderita saat ini. Percayalah bahwa Yesus tahu kesusahan kita. Yesus tahu kemiskinan kita. Dan kita pada hari ini, gereja-gereja Tuhan pada hari ini perlu mempertahankan kemurniannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini adalah suatu bentuk pemuridan yang radikal. Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Dan pikul salib di sini tidak hanya sekedar menyangkal diri, tetapi adalah ciri-ciri murid yang sejati, yaitu setia sampai mati. Kita juga bersyukur gereja kita sebentar lagi juga akan berulang tahun. Banyak penderitaan yang dilalui melalui proses-proses dan ada anugerah Tuhan yang menopang. Mari kita memandang kepada Kristus lagi yang adalah awal dan akhir itu, yang berkuasa memegang kendali atas kehidupan dan masa depan GKPJ oleh tangan kasih dan kedaulatannya. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Bapak Ibu Saudara, mari kita setia kepada Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah yang akan membawa kita kepada kemenangan dari kekalahan yang tampaknya sementara. Bapak Saudara, saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada 2 buah kotak dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang, kotak hitam dan kotak emas. Tuhan berkata, masukkan penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam dan masukkan kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Orang ini melakukan apa yang Tuhan katakan. Setiap kali ia sedih, ia menangis karena menderita, ia memasukkan penderitaannya ke dalam kotak yang berwarna hitam. Dan setiap kali ia senang, ia memasukkan kebahagiaannya itu ke dalam kotak yang berwarna emas. Namun, sesuatu hal yang terjadi. Ia berpikir, kenapa kotak emas semakin lebih berat, sedangkan kotak hitam tetap sama saja, seperti tidak ada isinya. Kemudian ia membawa kotak hitam itu kepada Tuhan. Yang sebelumnya didapati bahwa ternyata kotak hitam itu sudah ada lubang yang besar. Sehingga setiap kali ia memasukkan penderitaan itu, kotak itu masih ringan karena ada lubang di dalamnya. Kemudian orang ini membawa kotak hitam itu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau memberikan aku kotak hitam yang berlubang? Di mana semua penderitaanku? Kemudian Tuhan tersenyum hangat kepada orang ini dan ia berkata, anakku, kotak hitam ini kuberikan kepadamu, karena semua penderitaanmu ada padaku. Engkau dapat datang kepadaku kapanpun engkau mau. Dan ketika engkau lagi menderita, aku akan selalu bersedia menolongmu. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita yang sedang menderita saat ini? Mungkin kita tidak menderita secara fisik seperti jemaat di Smyrna. Kita penuh dengan beban pikiran, hati yang gelisah, dan penuh penderitaan secara mental. Ada masalah berat yang terjadi di dalam keluarga kita, pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Kita seperti sedang mengisi penderitaan demi penderitaan ke dalam kotak hitam yang berlubang itu. Tetapi Yesus berkata kepada kita hari ini, aku tahu kesusahanmu. Datanglah kepadaku dan aku akan bersedia menolongmu.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan yang kekal. Bapak Saudara, ketika mempersiapkan khotbah pada malam hari ini, khususnya seminggu ini saya sedang mengalami banyak kesusahan, baik itu kesusahan di dalam keluarga maupun pelayanan. Namun dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya, seolah Tuhan Yesus sedang berbisik kepada saya, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kesusahanmu. Dan firman Tuhan inilah yang menguatkan saya sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, penderitaan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Dianiaya, difitnah, diancam, penderitaan seperti kesusahan ataupun kemiskinan. Yesus berkata kepada kita hari ini, aku tahu kesusahanmu, karena aku ini Tuhanmu. Aku tahu penderitaanmu, karena engkau adalah milikku. Namun, aku selalu ada bersama denganmu, karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Hendaklah engkau setia kepadaku sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita setia kepada Tuhan meskipun kita sedang menderita di dunia. Hendaklah kita setia sampai mati, sampai Ia mengaruniakan mahkota kehidupan yang kekal itu kepada kita. Sampai kita bisa tinggal bersama dengan Yesus yang awal dan akhir itu di surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bapa di surga, kami percaya kepada Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, iman kami semakin bertambah untuk setia di tengah penderitaan. Ketika kami memutuskan untuk mengikut Yesus, kami juga harus siap menderita dan dianiaya. Kiranya Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, apapun kesusahan kami, apapun penderitaan kami, ada Yesus yang tahu kesusahan kami, karena Engkau telah menanggung kesusahan itu terlebih dahulu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa memandang kepada Yesus ketika kami harus menderita di dunia ini. Tuhan juga berkati gereja-gereja Tuhan di dunia yang sedang menderita saat ini. Kiranya gereja-gereja, termasuk gereja kami GKPJ, dapat senantiasa setia memandang kepada Kristus yang adalah awal dan akhir itu. Dan kami boleh didapati setia sampai mati, sampai Engkau mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini dan persekutuan doa kita. Mari kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.